Kedua adalah sikap, teman-teman. Jadi selain tadi kita ngomongin penampilan ya, yang kedua itu biasanya sikap. Karena penampilan kan tadi yang pertama. Nah, yang keduanya setelah kita, oh orang ini penampilannya menarik nih, saya mau deh kenal dia. Terus kemudian kita mulai ngobrol kan gitu. Nah, mulai itu sikap ini akan menentukan apakah kita tetap menarik di mata lawan jenis atau malah bikin ilfil gitu. Nah, sikap ini ada beberapa breakdown-nya ya, ya dari mulai perilaku yang positif, terus harus memahami etika-etika yang berlaku di masyarakat gitu ya. Terus adanya empati gitu, support, dukungan, komunikasi tadi yang Pak Vivo bilang. Dan pada akhirnya semua perpaduan poin-poin ini untuk outputnya yang kita harapkan adalah kita memberikan kesan baik di mata orang gitu. Biasanya kan orang kita tanya, gimana tuh si A, orangnya gimana? Oh orangnya baik gitu. Baik itu sebetulnya terlalu luas ya. Kalau kita detailkan lagi, breakdown lagi, bisa jadi etika dia yang membuat dia kesannya jadi baik, bisa jadi cara komunikasi dia yang terkesan dia orang baik gitu ya. Bisa jadi karena dia berempati, bisa jadi karena dia suka membantu, suka menolong, suka support, itu yang membuat dia terkesan jadi orang yang baik gitu. Nah, di sini saya share juga contoh ya beberapa etika sosial gitu. Tadi kan ada etika di sana yang teman-teman perlu perhatikan supaya terkesan teman-teman punya perilaku atau sikap yang baik di mata orang lain. Ya ini berlaku juga seperti tadi kata Pak Frans, berlaku untuk lawan jenis, berlaku juga untuk di dunia kerja, gitu ya, di pergaulan itu berlaku. Ini contoh-contohnya ya, contoh jangan nanyain hal-hal yang personal, agama, status, ya kondisi fisik dan lain-lain gitu ya. Terus juga jangan memberikan nasihat sebelum diminta. Jadi kalau ada orang cerita curhat gitu dalam pergaulan kan biasa ya itu dia kalau nggak minta saran, nggak usah dikasih saran gitu, didengerin aja. Karena nggak semua orang butuh solusi sih, kadang-kadang butuhnya didengerin aja gitu. Terus jangan menyela pembicaraan orang. Terus kalau orang lagi telepon, sorry, orang lagi sibuk di telepon nggak bisa, sekali aja bahkan atau maksimum 2 kali itu jangan ditelepon terus gitu kan. Berarti orang itu lagi online atau lagi sibuk. Terus ini ya contoh-contohnya ya. Um, Next-nya ini ada yang juga terkait kalau bukain pintu, kalau di mall, kalau di mana-mana tuh ada orang di belakang kita, kita juga ikut bukain pintu, nggak peduli itu laki-laki atau perempuan ya. Jadi bisa berlaku dua arah. Terus pinjem-pinjem uang nih gitu kan. Kalau minjemin, kalau minjem ke orang, minjem uang, sebelum ditagih ya kembalikan tepat waktu gitu ya. Terus juga kalau pesan makanan nih ditraktir gitu kan, ditraktir sama orang, ya jangan kalau bisa jangan pesan yang lebih mahal daripada orang tersebut gitu atau ya minta orang yang traktir kita untuk pilihin gitu ya supaya tidak kesannya kita memanfaatkan momen gitu ya. Terus ya harus timbal balik juga lain kali ya kita yang gantian traktir dia gitu. Ini dalam etika pergaulan ya. Terus kalau ditawarin dan kita sebenarnya nggak suka makanannya gitu ya kita bisa bisa nolak, it's okay. Tetapi jangan setelah dicicipi atau dicium gitu ya, terus dibauin dulu terus kayak, duh nggak enak nggak jadi deh gitu, saya nggak mau gitu kan. Jadi kesannya nggak sopan gitu. Terus kalau memuji orang ini termasuk di ini ya, termasuk di pekerjaan ya, untuk kita ke rekan kerja, ke anak buah gitu ya, ke tim. Kalau mau uji itu di depan umum, ya apresiasi di depan umum. Tapi kalau mengkritik itu baiknya personal, gitu. Jangan mengkritik, memarahi di depan umum, gitu. Terus juga kita perlakukan siapapun itu sama, gitu ya. Sampai dari level yang bawah sampai kita ketemu direktur perusahaan segala macam. Kalau memang kita biasanya ramah ya ramah kepada semua orang, gitu. Karena itu juga akan jadi penilaian dari orang yang lagi sama kita, lawan jenis, teman, gitu ya, teman di kantor, teman di pergaulan. Ini kurang lebih etika sosial yang perlu diperhatikan. Yang ketiga adalah pengetahuan dan keterampilan. Jadi teman-teman tentunya perlu mengasah selalu pengetahuan dan keterampilan karena itu akan jadi topik obrolan ketika kita melakukan dating ya sama seseorang gitu. Nah, pengetahuan dan keterampilan ini dari yang umum, pengetahuan umum sampai pengetahuan khusus atau keterampilan khusus gitu ya, pola pikir juga gitu. Supaya kita tuh diajak ngomong nyambung dan pada akhirnya memberi kesan pinter gitu. Orang kan taunya enaknya ngomong sama dia, dia pinter gitu. Pinter tuh karena apa? Karena diajak ngobrol apa aja nyambung, wawasannya luas. Pola pikirnya oke, diajak konsultasi atau diajak ngobrol, ditanyain apa, kita bisa jawab gitu. Nah, terutama saya meng-highlight di sini pola pikir, teman-teman. Karena pola pikir di sini nanti akan menentukan keputusan yang teman-teman ambil gitu ya. Jadi
data dan informasi itu sebagai input banyak tersebar di mana-mana gitu. Tetapi cara berpikir atau pola pikir teman-teman lah yang akan menentukan keputusan dan output teman-teman itu bagus atau tidaknya, disukai atau tidaknya oleh orang, bermanfaat atau tidaknya itu tergantung cara berpikirnya kita. Gitu ya. Ini nanti detailnya sebetulnya dalam ya, bagaimana cara mengasah pola pikir. Nah, di sini saya mau sharing juga, ini berdasarkan World Economic Forum ya, ada top 10 skills di 2025 ini gitu yang sebetulnya penting gitu ya. Di sini ada banyak contohnya teman-teman bisa lihat. Dan type of skills ini, 10 skills ini dikategorikan menjadi 4 kategori. Yang biru itu yang berhubungan dengan problem solving, yang hijau itu self management, yang coklat ini berkaitan dengan working with people, yang agak ungu yang paling bawah itu lebih ke teknologi gitu. Dan realitanya ya teman-teman, 50% dari top 10 ini adalah it's about problem solving gitu. Jadi penting bagi teman-teman untuk belajar problem solving skills karena in daily basis baik dalam percintaan, pergaulan, bahkan teman-teman nanti yang mungkin masih pacaran, sudah menikah gitu ya, berkeluarga, ya akan selalu dihadapkan dengan masalah gitu. Dalam pekerjaan pun sama, dalam komunitas pergaulan pun sama. Jadi ketika teman-teman menguasai problem solving skills itu kemungkinan besar teman-teman akan jadi orang yang bisa diandalkan dan tadi ada hubungannya dengan orang-orang itu akan lebih mudah untuk tertarik dengan teman-teman semua. Gitu. Nah, yang keempat, karena waktunya agak terbatas saya agak cepet ya. Nah, yang keempat itu humor teman-teman. Jadi humor ini deskripsinya adalah kemampuan kita untuk mencairkan suasana dengan kombinasi tentunya kata-kata, ada intonasinya, ekspresinya, bahasa tubuh semuanya ya, sehingga kesannya lucu gitu. Karena tidak bisa dipungkiri teman-teman, pendekatan humor itu digunakan oleh banyak pemimpin-pemimpin ya, pemimpin dunia, pemimpin agama gitu. Kalau jokesnya, saya ambil salah satu jokes dari Panji Pragiwaksono ya, salah satu komika favorit saya. Ini di dalam konteks ini ya, pemuka agama ya. Kalau ngomongin, dia pernah, Panji itu pernah share di stand up komedinya, ustadz-ustadz atau pemuka agama Islam itu pendekatannya biasanya dua dalam mereka menginfluence audiensnya gitu ya, para pengikutnya. Satu pendekatan nakut-nakutin, kedua adalah pendekatan humor gitu. Kalau teman-teman perhatiin, coba pemuka agama ya, biasanya pendekatannya itu tuh, nakut-nakutin, kalau enggak kasih pembawaannya lucu gitu. Nah itu tuh dalam dalam mempengaruhi orang, dalam membuat orang tertarik itu tuh works gitu ya. Dan tidak sedikit juga kita lihat contoh ya pelawak-pelawak itu bisa dapat pasangan yang cantik gitu. Ya modalnya dia seolah-olah kayak modal lucu, tapi ya lucu itu salah satu values yang sebetulnya penting gitu untuk mencairkan suasana, untuk membuat suasana menjadi lebih enak ya, untuk membuat orang tertarik itu cukup works gitu ya. Oke, itu humor. Dan kelima adalah kemapanan, teman-teman. Jadi kemapanan ini bukan harus kaya raya ya, tetapi paling tidak kita itu baik cowok ataupun cewek ya, kalau saya melihatnya, itu kemampuan untuk mengelola keuangan dan bertanggung jawab minimal tuh atas diri sendiri gitu. Sehingga memberikan kesan mapan gitu. Jadi kalau bisa ya bisa bertanggung jawab atas orang lain, tapi minimal-minimalnya atas diri sendiri dulu gitu. Ini berlaku untuk cowok maupun cewek ya, gitu. Kalau dari saya. Nah, kemudian itu ngomongin personal values ya. Nah, ibarat teman-teman kalau kita ngomongin sebuah produk ya, kayak contohnya makanan deh gitu. Di luar sana mungkin ada yang lebih enak rotinya dari rotinya Mako atau dulu Bread Talk ya gitu. Tetapi kenapa Mako yang lebih terkenal gitu? Karena padahal belum tentu ya, belum tentu dia yang paling enak gitu. Karena dia punya branding dan marketing yang lebih bagus gitu ya daripada roti-roti pada umumnya yang mungkin lebih enak dari dia. Nah, maka dari itu penting untuk kita mempromosikan personal values kita dengan cara apa? Dengan cara bergaul di pergaulan. Gitu. Dan pergaulan yang sekarang perlu kita jalani dan kita tingkatkan itu nggak cuman pergaulan online atau offline saja, tapi keduanya, gitu ya, keduanya. Karena dua-duanya itu punya punya impact yang berbeda. Kalau online itu biasanya karena masif dan kita bisa exposure-nya lebih besar, lebih banyak gitu, ngomongin quantity gitu ya, kita bisa lebih dikenal, bisa lebih menjangkau banyak pihak. Tetapi yang offline, yang ketemu in person, itu bisa lebih dalam gitu. Ya, mengejar quality-nya di offline. Jadi dua-duanya perlu. Nah, kalau online tadi ya mungkin
zaman sekarang udah banyak medianya ya, kayak community online, contohnya di platform Clubhouse gitu juga ada komunitinya. Kemudian juga komunitas sekarang pasti ada WhatsApp grupnya gitu ya. Terus juga kalau mau dating, ada dating apps sekarang cukup banyak gitu yang bisa digunakan. Nah, kalau offline itu saya merekomendasikan untuk join sebanyak mungkin komunitas gitu. Karena saya juga merasakan sendiri dengan join di komunitas itu banyak hal yang bisa didapat dan dipelajari ya. Nah, di komunitas ini kita bisa join community yang sesuai passion atau hobinya kita. Supaya apa? Supaya juga kita untuk kita rutin datang, berpartisipasi, berkontribusi itu kita bisa konsisten gitu. Bisa aktif di sana karena kita senang gitu ya. Contohnya community terkait hobi otomotif, hobi musik, hobi olahraga gitu ya. Jadi lakukan yang memang senang dan sesuai hobi gitu. Kedua, alternatifnya adalah join community hal baru gitu. Jadi jangan takut untuk mencoba hal-hal baru karena bisa jadi hal baru itu kemudian akan jadi passion kita juga gitu ya. Jadi coba aja hal baru. Kalau nggak suka, pada akhirnya jadi nggak suka ya udah tinggal keluar lagi kan cari community yang lain gitu. Dan di Jakarta ini komunitas tuh banyak sekali gitu ya. Jadi alternatifnya tuh sangat banyak sehingga teman-teman bisa leluasa memilih sesuai dengan hobi ataupun hal-hal yang baru tadi. Atau kalau misalnya komunitas yang sesuai hobi nggak ada, komunitas yang hal-hal baru tadi nggak ada yang teman-teman mau join, ya udah teman-teman create community ya. Teman-teman punya minat atau kesenangan apa, mau bikin community-nya dicoba aja gitu. Barangkali ada yang sesuai sama teman-teman juga minatnya supaya gabung jadi satu community. Nah, ini saya coba share beberapa community yang selama seumur hidup saya pernah join gitu ya. Di berbagai macam bidang tentunya. Ini contoh aja gitu. Jadi saya sebelumnya zaman sekolah gabung di komunitas, karena saya dari Regina Pacis Bogor ya, saya gabung komunitas pencinta alamnya, namanya Recipala atau Regina Pacis Penjelajah Alam. Di tingkat mahasiswa saya gabung di Paduan Suara Mahasiswa, terus UKM Band, kemudian juga di luar kampus saya join dengan beberapa komunitas otomotif. Contohnya ya, ada Forum Klub Motor Bandung karena saya dulu kuliah di Bandung, terus di Bandung Satria Club, di beberapa klub motor, dan kemudian ketika saya udah di Jakarta kerja, saya gabung dengan beberapa klub mobil. Setiap saya ganti mobil, saya pasti join komunitinya gitu. Tujuannya untuk saya nambah teman, belajar bermasyarakat dengan orang, ketemu dengan berbagai macam jenis orang. Kemudian juga untuk ya tadi kesamaan hobi, untuk tahu lebih jauh tentang mobil yang saya miliki, kalau ada problem harus ke bengkel mana segala macam gitu. Itu yang saya dapat dari komunitas ini. Kemudian juga ada komunitas-komunitas tentang people development ya. Salah satunya di Hitman System Community, Jakarta Bromance Society. Itu yang community yang saya bangun juga di Jakarta Bromance Society. Cinta Butuh Logika ini juga community yang saya bangun. Ya, kemudian ya kebanyakan saya di komunitas otomotif lah gitu ya, sesuai dengan hobi saya. Nah, di community itu apa sih yang perlu kita lakukan? Ya, pertama kita perlu punya hubungan yang baik dengan pemimpinnya. Di setiap community, di setiap lingkungan, kantor, segala macam, ya itu pasti ada pemimpinnya, ada leadersnya. Orang yang dituakan, orang yang dihormati, orang yang benar-benar jadi leaders itu jaga hubungan baik dengan orang tersebut. Gitu. Supaya apa? Supaya teman-teman juga bisa lebih cepat gain respect dari seluruh anggota community, gitu ya. Akan lebih cepat naiknya gitu. Kedua adalah partisipasi dan kontribusi gitu. Jadi tadi ya, setiap gabung community itu usahakan aktif. Ada acara apa ya datang. Terus nggak cuma datang, tapi kontribusi gitu. Mereka lagi bikin event apa, coba tawarkan bantuan gitu ya. Jadi teman-teman akan dapat respect di situ. Sekaligus belajar juga kan gitu. Jadi belajar, oh nge-handle event di community itu seperti apa sih gitu. Jadi banyak ilmu-ilmu baru. Terus ya menjadi gelas yang kosong ya. Jadi um, namanya juga kita belajar ya, kita kosongkan gelas, kosongkan kosongkan ini kita ya, kepala kita untuk dapetin ilmu-ilmu dari mereka gitu, dari orang-orang sekitar. Terus jaga etika pergaulan yang tadi sempat saya share beberapa etika pergaulan, dan pastinya berpikir positif gitu ya. Jadi biar segala sesuatunya dari berpikir positif, perilaku kita pun bisa lebih positif. Nah, kemudian ternyata ada kaitannya teman-teman, kualitas diri yang tadi saya jabarkan ada 5 besar tadi ya, dengan pergaulan. Nah, kaitannya di sini. Ini saling berkaitan ya. Jadi, semakin tinggi kualitas diri seseorang, maka semakin mudah orang tersebut diterima dan menjadi seseorang dalam tanda kutip ya, jadi seseorang di pergaulan. Contohnya ya, contohnya. Misalnya teman-teman punya kualitas diri jago main gitar gitu ya, jago main gitar.
Ketika teman-teman masuk sebuah komunitas musik, karena jagonya teman-teman, itu tuh lebih mudah jadi seseorang di situ yang diperhitungkan di situ. Lebih lebih mudah dapat respect karena teman-teman datang dalam keadaan udah jago nih gitu. Jadi kualitas diri itu berpengaruh untuk peningkatan positioning teman-teman di sebuah pergaulan. Nah, sebaliknya juga sama. Semakin luas pergaulan teman-teman, maka semakin banyak referensi atau contoh atau acuan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas diri, gitu ya. Contoh ya dalam hal fashion. Ketika kita gabung di satu pergaulan, gitu, kita ngelihat orang ini dianggap keren ya, gitu sama lingkungan komunitas ini karena fashionnya bagus. Oh, fashionnya gimana sih? Itu jadi referensi kan buat kita. Oh, bajunya kayak begini, celananya gini. Oh, dia pakai aksesoris ini, gitu. Itu menambah referensi kita. Terus tadi leadersnya, kenapa sih dia bisa jadi leaders di komunitas ini gitu? Oh dia punya leadership yang bagus, oh dia care sama anggota kelompoknya. Oh sikap-sikap seperti ini yang bisa saya tiru juga supaya suatu hari saya jadi pemimpin dalam suatu community gitu. Jadi sebetulnya komunitas itu juga menjadikan kita membuat kita mempunyai banyak referensi. Kita tuh harus mendevelop apa sih gitu. Kita lihat contohnya langsung bahkan gitu. Ya. Terus humor juga sama tadi, oh ada jokes-jokes yang kita dapat dari pergaulan ini gitu. Oh ternyata itu lucu ya gitu diterapin di sebuah community dan jadi jokes gitu. Itu jadi referensi jokes kita juga gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita tingkatkan gitu ya jadi referensi untuk meningkatkan kualitas diri kita dari pergaulan. Jadi dua hal ini tuh saling looping gitu sebetulnya. Makin makin berkualitas makin di pergaulan diterima. Makin bergaul makin juga meningkat kualitas dirinya gitu. Jadi looping ya. Nah, kesimpulannya nih, karena udah sekitar 30 menitan ya, kesimpulannya teman-teman, pertama adalah tadi, cinta itu adalah dampak dari usaha gitu ya. Jadi tertarik duluan, setelah tertarik, kita harus harus membuat orang itu berusaha supaya orang itu jadi cinta beneran dan sayang beneran sama kita. Gitu. Kedua adalah, supaya orang mau usaha, kita harus menarik dulu. Dan supaya jadi orang menarik, kita harus punya kualitas. Di mana kualitas tadi, kualitas diri atau personal values yang perlu ditingkatkan itu secara umum ada 5 ya, ada 5 tadi. Pertama penampilan, kedua sikap, ketiga pengetahuan dan keterampilan, keempat humor, kelima kemapanan, dan empat bergaul itu perlu secara online dan juga offline karena dua-duanya punya punya impact yang berbeda. Dan pada dasarnya supaya orang itu bisa merasakan kualitas diri kita gitu ya. Karena kalau kita di rumah doang, siapa yang tahu kita itu ternyata punya sikap yang baik, penampilan kita bagus, tapi kita diem doang di rumah gitu, nggak ada yang lihat juga, nggak ada yang tahu gitu. Ya, dan sekaligus bergaul itu menjadi tempat kita untuk bisa meningkatkan kualitas diri tadi. Kita punya banyak referensi jadinya. Dan yang kelima, bersabarlah teman-teman, karena semua itu butuh trial and error gitu ya. Butuh trial and error, dan trial and error adalah bagian dari proses yang harus dilalui supaya hasilnya itu bisa kita dapat hasil yang kita inginkan. Kurang lebih seperti itu teman-teman semua. Silakan jika ada pertanyaan. Oke, terima kasih Mas Denny atas insight-insightnya dan sharingnya yang cukup menarik, bukan hanya menarik lagi sih, Sangat. sangat-sangat bermanfaat ya bagi cowok ataupun cewek juga. Nah, teman-teman tadi kan belum pernah lihat saya juga, saya perkenalan diri juga. Perkenalkan nama saya Fausta Limawan, saya Program Director dan juga host kalian malam ini. Selamat datang di Speak and Shine volume 1. Tadi mungkin sudah dijelaskan juga sama Pak Frans Budi, apa sih Speak and Shine ini? Ya, jadi Speak and Shine ini kita adalah program dari Heartspeak Santika Indonesia Foundation, sebuah ruang untuk anak muda yang ingin terus upgrade diri, tampil memukau dan memikat. Bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam diri kita. Nah, volume 1 ini kita lakukan hari ini, tapi nggak hanya cuma di hari ini aja. Webinar Speak and Shine ini juga akan dilakukan selama 2 minggu sekali. Dan 2 atau 3 bulan sekali kita akan ada event offline juga.